Anak-anak, semua sudah siap ya? Kita akan belajar lagi firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami dapat mengerti, dan tolong juga supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini ialah Allah menuntun orang Majus bertemu juru selamat. Nats Alkitabnya diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 23 dan kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Anak-anak sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Allah menepati janjinya mengenai kelahiran Tuhan Yesus di kota Yerusalem, tanah Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes. Waktu itu juga malaikat Tuhan, bala tentara surga bersorak-sorai, memuji-muji Allah, dan gembala-gembala di padang pun bersukacita menyambut kelahiran bayi Yesus. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat dan menyembah bayi Yesus. Kira-kira pada waktu itu juga di negeri timur ada beberapa orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang pandai. Mereka belajar ilmu perbintangan. Mereka sedang menantikan kelahiran seorang raja yang mereka tahu akan disertai dengan tanda terbitnya semua bintang di timur. Ketika bintang itu sudah muncul, mereka berkata satu sama lainnya, "Lihat, itu bintangnya bersinar, cahayanya lebih terang dari yang lainnya. Ayo teman-teman, kita segera pergi. Bintang itu sekarang sudah memberi tanda kepada kita bahwa raja yang dijanjikan itu telah lahir." Kemudian mereka mengadakan perjalanan yang jauh sekali dari negaranya. Bintang itu yang menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya." Anak-anak, orang-orang Majus pernah mendengar berita bahwa sudah lama sekali orang Yahudi sedang menantikan kedatangan juru selamat melalui kitab-kitab di perjanjian lama yang dinubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat menggunakan berbagai macam cara untuk dapat memberitahukan tentang kedatangan juru selamat kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, sebab Allah memberikan keselamatan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kedatangan orang Majus ke Yerusalem dengan membawa berita tentang kelahiran seorang raja itu membuat Raja Herodes terkejut, bahkan seluruh Yerusalem, karena Herodes adalah raja bangsa Romawi yang waktu itu menjajah orang Yahudi di daerah Yudea. Raja Herodes menjadi sangat gelisah karena dia takut kekuasaannya direbut oleh raja yang baru dilahirkan itu. Herodes menjadi penasaran tentang kebenaran berita itu. Dia berpikir bagaimana caranya supaya dapat mengetahui dengan pasti. Herodes ingat bahwa orang Yahudi mempunyai kitab suci yang mencatat tentang kejadian kehidupan orang-orang Yahudi. Akhirnya Herodes memanggil para imam kepala dan ahli Taurat yang benar-benar mengetahui tentang kitab suci. Herodes meminta keterangan pada mereka tentang di manakah Mesias akan jadi raja yang berkuasa dilahirkan. Anak-anak, apa jawaban imam kepala dan ahli Taurat kepada Herodes?
Yuk kita akan baca di dalam Injil Matius 2 ayat 5 dan 6. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Matius 2 ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Anak-anak, tahu di kitab Nabi mana yang sudah mencatat tempat kelahiran Juru Selamat? Ada yang tahu? Yuk kita coba lihat di kitab Mika 5 ayat 1. Mika ada di perjanjian lama ya. Kita akan baca sama-sama. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala. Anak-anak, hebat sekali ya. Alkitab kita ini luar biasa. Kitab Mika ditulis kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Wah, Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sudah merencanakan dan sudah memberitahukan tempat di mana Tuhan Yesus akan dilahirkan kepada orang Yahudi melalui Nabi Mika. Dan sekarang Allah sudah menggenapinya sesuai dengan kitab suci. Setelah Raja Herodes mendapatkan keterangan dari imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Raja Herodes secara diam-diam memanggil orang Majus supaya tidak diketahui oleh orang-orang Yerusalem. Dan Raja Herodes bertanya dengan teliti sekali kepada orang Majus, kapan orang Majus melihat bintang itu? Orang Majus menceritakan awal mulanya mengenai bintang yang sudah mereka pelajari, dan mereka sudah melihat bintangnya di timur. Nah, akhirnya Raja Herodes menyuruh orang Majus pergi ke Betlehem. Katanya, pergilah dan carilah dengan baik mengenai anak yang baru lahir itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, segeralah kabarkan kepadaku, supaya aku juga datang menyembah dia. Anak-anak, benar nggak ya Raja Herodes mau datang untuk menyembah Tuhan Yesus? Tidak ya, Raja Herodes berbohong. Dia hanya pura-pura. Orang Majus tidak mengetahui rencana Herodes yang sebenarnya. Kalau Allah tahu nggak? Ya, Allah mengetahui rencana jahat yang ada di dalam hati Herodes. Bahkan Allah mengetahui seluruh kehidupan kita. Kalau kita menyimpan atau merencanakan yang jahat, berarti kita sudah berbuat dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Allah itu suci, tidak bisa bersatu dengan dosa. Firman Tuhan bilang, semua orang telah berbuat dosa, dan hukuman dosa adalah maut atau kematian kekal. Oleh sebab itu, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan dari Allah. Sesudah diberitahu tempat bayi Yesus dilahirkan, pergilah orang-orang Majus meninggalkan istana Herodes. Ketika orang-orang Majus berangkat, mereka melihat keajaiban. Kata mereka, lihat, bintang yang dari timur itu mendahului kita. Ajaib sekali. Bintang yang dari timur itu bergerak mendahului orang-orang Majus. Allah berkuasa memakai sebuah bintang untuk menuntut orang Majus bertemu dengan raja yang baru dilahirkan itu. Wow, Allah kita hebat sekali. Dan bintang itu
berhenti tepat di atas sebuah rumah di mana bayi Yesus berada bersama dengan Maria dan Yusuf. Alkitab katakan orang-orang Majus sangat bersukacita, sangat gembira telah bertemu dengan bayi Yesus. Walaupun orang-orang Majus tidak melihat istana yang besar, tahta seorang raja. Mereka hanya melihat seorang bayi bersama ibunya di rumah biasa. Tapi orang-orang Majus tetap percaya bahwa bayi itu adalah raja yang dijanjikan oleh Allah. Lalu orang Majus langsung sujud menyembah Yesus dengan sikap hormat seperti layaknya kepada seorang raja yang berkuasa. Dan kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Itu adalah benda-benda yang mahal harganya. Orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak-anak, bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Yesus? Apa yang kita berikan sebagai persembahan yang terbaik untuk Yesus? Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja. Tuhan Yesus tidak memerlukan emas, kemenyan, dan mur lagi. Anak-anak, Alkitab berkata, yang Tuhan Yesus mau adalah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Jadi, Tuhan Yesus mau supaya kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Mau anak-anak hidup untuk kemuliaan Tuhan? Sesudah orang Majus memberikan persembahan kepada Yesus, mereka kembali ke negerinya. Mereka pulang dengan menggunakan jalan lain yang tidak sama dengan ketika mereka datang ke Yerusalem. Karena mereka telah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Lihat, Allah memakai caranya yang luar biasa untuk menolong orang Majus pulang ke negaranya, dan supaya orang Majus juga bisa menceritakan kepada orang lain tentang raja yang menjadi juru selamat telah lahir. Allah mengetahui rencana jahat Herodes. Oleh sebab itu, Allah sudah memperingatkan orang Majus supaya tidak kembali ke Herodes. Allah juga memperingatkan kepada Yusuf melalui mimpinya untuk membawa Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir. Yusuf pun dengan segera mentaati perintah Allah. Mereka pergi ke Mesir, negara lain yang jauh dari Yerusalem, untuk menyelamatkan Yesus yang masih bayi. Sementara itu, di Yerusalem, Raja Herodes menjadi sangat parah setelah menyadari bahwa dia sudah dipermainkan oleh orang Majus. Akhirnya, Herodes memberi perintah untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang baru lahir sampai berumur 2 tahun yang berada di kota Bethlehem dan sekitarnya. Herodes pikir dengan demikian pastilah bayi Yesus juga akan terbunuh. Anak-anak, apakah bayi Yesus ikut terbunuh? Tidak. Ya, betul. Bayi Yesus tidak terbunuh karena Allah telah mengetahui rencana Herodes yang jahat. Bayi Yesus sudah berada di Mesir sesuai perintah Allah kepada Yusuf. Rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia, sekalipun oleh seorang raja yang sedang berkuasa pada waktu itu. Malaikat Tuhan datang kembali kepada Yusuf dalam mimpinya, supaya Yusuf kembali ke kota Nazaret setelah Raja Herodes meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Archelaus sebagai raja di Yudea. Yusuf kembali ke Galilea dan memilih tinggal di Nazaret bersama keluarganya. Mereka tinggal di Nazaret sampai Yesus dewasa, sehingga genaplah apa yang dikatakan firman bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia
sebagai raja di atas segala raja, dan sudah menggenapi semua janji Allah kepada manusia untuk menjadi juru selamat yang berkuasa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Pertanyaan buat anak-anak semua, apakah anak-anak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang benar? Apakah anak-anak juga sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang berkuasa yang telah direncanakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa? Bagi anak-anak yang baru mendengar atau belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, boleh angkat tangan. Hari ini kamu harus ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, supaya kamu juga bisa diampuni dosa-dosamu. Terima kasih, turunkan kembali. Nah, bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus berkuasa memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penggenapan janji-Mu dan firman-Mu dalam diri Tuhan Yesus. Kami sungguh kagum akan kuasa-Mu dan firman-Mu. Sungguh, Engkau satu-satunya Allah yang patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih atas kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang berkuasa memimpin seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.